Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran remedial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal tentang kalor yang sudah kalian kerjakan beberapa minggu yang lalu. Jadi sudah ada ulangan, sudah ada remedi, tapi nilai kalian masih tetap kurang, sehingga perlu kita adakan pembelajaran remedial kembali. Kita bahas soal-soal saja untuk pembelajaran remedial hari ini. Kemudian silakan nanti selesai kalian mencermati pembelajaran ini, kalian kerjakan lagi soal yang setipe tapi akan dengan soal yang berbeda. Baik, kita mulai pembelajaran remedial. Kita bahas untuk soal kali ini. Kita mulai soal pertama. Baik. 1 kilokalori ada berapa joule? Nah, ini seperti kalian ingat bahwa ada kesetaraan antara kalori dengan kilokalori dengan joule. Ada cara mengkonversinya. Kalau 1 kalori itu ada 4,2 joule, di mana 1 kilokalori ada 1000 kalori, sehingga 1 kilokalori itu ada 4,2, ini dikalikan 1000 juga, sehingga ada 4200 joule. Soal berikutnya, es berbentuk padat dan dapat berubah menjadi air jika diberikan kalor. Ini membuktikan wujud padat ini mestinya suhunya kurang dari 0, minus berapa, jadi minus 18 apakah 10. Kemudian supaya bisa terjadi perubahan wujud, berubah menjadi air, ini kan berarti perubahan wujud. Ini perubahan wujud es menjadi air itu pada suhu 0 derajat Celcius, sehingga misalnya dari suhu minus 18 derajat Celcius sampai mencapai 0 derajat Celcius, ini ada perubahan suhu, ada delta T. Kemudian di suhu 0 derajat Celcius ini terjadi proses melebur atau perubahan wujud. Jadi pada proses ini dari wujud padat es menjadi air ada perubahan suhu maupun perubahan wujud, sehingga ini adalah yang B jawabannya ya. Aliran kalor secara alamiah dari satu benda ke benda lainnya bergantung pada apakah energi, suhu, wujud, atau tekanan. Jelas dari satu benda ke benda lain itu ada aliran kalor jika ada perbedaan suhu, maka bergantung pada suhu masing-masing benda. Akan mengalir kalor itu dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Yang tidak termasuk jumlah kalor yang diperlukan, yang perlu kalian ingat dari penghitungan kalor, Q sama dengan M kali C kali delta T. Ini adalah massa. Kemudian C ini adalah kalor jenis. Kemudian delta T ini adalah perubahan suhu. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi: massa zat iya, tekanan zat tidak, jenis zat iya, kenaikan suhu atau perubahan suhu bisa. Jadi yang tidak adalah yang tekanan atau C. Nomor berikutnya, kalor jenis besi. Suatu zat, misalnya besi, kalor jenisnya adalah 460 joule per kilogram derajat Celcius.
ini 460 Joule. Ini besarnya kalor. Yang diperlukan untuk mengubah 1 per kilogram, berarti ini per 1 kilogram. Besarnya atau massa zat adalah 1 kg, kemudian 1 derajat Celciusnya adalah besarnya suhu, sehingga 460 Joule per kilogram derajat Celcius artinya besarnya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg besi, zatnya besi, agar suhunya naik ke 1 derajat Celcius. Ya, jadi kalornya adalah 460 Joule yang C. Benda A dan B saling bersinggungan. Jika suhu B lebih tinggi daripada A, maka akan terjadi perpindahan kalor. Ingat, yang bisa berpindah adalah kalor, bukan suhu. Jadi kalor berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Soal berikutnya, kalor jenis aluminium ada 390 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian masanya adalah 0,5 kg. Suhu awal adalah 20 derajat Celcius. Suhu akhir atau T2 adalah 30 derajat Celcius. Berapa kalor yang diperlukan? Kalornya berapa? Q sama dengan M kali C kali delta T 0,5 kg kali 390 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T nya berarti suhu akhir kurangi suhu awal 30 dikurangi 20 adalah 10 kali 10 derajat Celcius. Nah, sekarang dihitung 0,5 kali 390 kali 10 berapa? 390 kali 5, 39 kali 5. Baik, 39 kali 5. Ini adalah 45. 4, ini 30, 15, 19. Karena ini tadi dikalikan 10, maka ada 1950. Ini terbagi satuannya kilogram dengan kilogram, derajat Celcius dengan derajat Celcius, atas dan bawah, sehingga satuannya tinggal Joule. Jadi yang C. Soal berikutnya, ada 20 gram balok baja. Nah, ada gram berarti adalah massa 20 gram. Kemudian kalor jenisnya adalah 0,11 kilokalori per kilogram. Kemudian suhu awal itu adalah 5 derajat Celcius, suhu akhirnya adalah 50 derajat Celcius, sehingga delta T nya 50 kurangi 5 ada 45 derajat Celcius. Nah, berapa yang ditanyakan, berapa kalor yang diterima balok baja tersebut? Maka Q sama dengan M kali C, boleh titik, boleh kali ya, kali delta T. M nya karena ini kalor jenisnya dalam kilokalori, maka ini kita ubah dalam kilogram. Ada 0,02 kilogram. 0,02 kilogram kali 0,11 kilokalori per kilogram kali 45 derajat Celcius, sehingga 90 ada 45 kali 11
dikalikan 0,02. Ini 0,099 kilokalori atau 1, 2, 3, 4. Ini ada 01 ya. Ada 99 kalori, 0,02. Nah, 0,99 ya. Baik, silakan nanti dicek. Ketemunya 90 kali 9 kalori. Betul ya, 0,099 sama dengan 0,099. Untuk menempatkannya ini 0,099 ya, kemudian dikalikan 1000 sehingga menjadi 99 kalori. Oke. Nomor berikutnya, perubahan wujud zat yang melepaskan kalor pada diagram ini adalah mana yang melepaskan kalor? Ini adalah dari gas menjadi padat, dari cair menjadi padat, dari cair menjadi gas. Jadi 2, 4, 6. Yang lainnya adalah memerlukan kalor. Ketika es melebur diperlukan kalor, tetapi apa yang terjadi pada suhunya? Maka pada grafik biasanya mendatar, berupa grafik yang garis lurus mendatar. Nah, maka artinya pada saat terjadi perubahan wujud itu, di sini perubahan wujudnya adalah melebur, suhunya adalah tetap. Untuk mempercepat proses penguapan zat cair ada 4 cara, yaitu memanaskan zat cair, mengurangi udara di atas permukaan zat cair, tidak, memperkecil permukaan zat cair, tidak, justru memperlebar, menambah tekanan uap di permukaan zat cair, tidak, jadi justru artinya mengurangi tekanan. Jadi untuk mempercepat ada memanaskan, memperbesar permukaan, mengurangi tekanan di atas permukaan zat cair, bisa juga menyemburkan udara di atas permukaan zat cair. Jadi yang bisa termasuk untuk mempercepat penguapan zat cair adalah yang memanaskan. Maaf, ini salah ya, harusnya yang A. Jadi ini harusnya A, harus mengubah.
harusnya A. Oke. Kemudian ada grafik pemanasan air, mana pernyataan yang tidak tepat. Ada 1, 2, 3, 4 tahap dari A sampai B, B sampai C, kemudian C sampai D, D sampai E. Pada proses A sampai B, grafik naik, berarti ini ada perubahan suhu. Nah, jadi yang B dan sampai C karena mendatar, jadi ada perubahan wujud. C sampai D ini perubahan suhu lagi. Kemudian dari D sampai E ada perubahan wujud lagi. Nah, sekarang kita lihat dari alternatif pernyataannya. B, C, dan D menyatakan suhu tidak berubah. Betul, ada grafik mendatar berarti suhunya adalah tetap. Garis BC dan DE menyatakan bahwa selama itu air tidak dipanaskan. Oh, ini salah. Karena tetap dipanaskan meskipun grafiknya mendatar, kalor itu digunakan untuk mengubah wujud benda, sehingga tidak tampak ada perubahan suhu. Kalor yang digunakan disebut dengan kalor laten untuk mengubah wujud zat. BC proses melebur, betul. DE proses mendidih, diikuti proses menguap, betul. Jadi yang D. Nomor berikutnya, kalor yang diperlukan untuk meleburkan 0,2 kg, M 0,2 kg. Kemudian kalor leburnya adalah 80 kilokalori per kilogram. Yang ditanyakan adalah besarnya kalor berapa. Nah, karena ada perubahan wujud melebur, maka kalor dihitung dari massa ini tidak jelas. Massa ini adalah M kali kalor lebur, sehingga 0,2 kg kali 80 kilokalori per kilogram ada 2 kali 8 ada 16 kilokalori. Jadi yang C yang B. Soal berikutnya, jika spiritus diteteskan ke tangan, tangan akan terasa dingin. Hal ini disebabkan pada saat diteteskan, spiritus itu adalah zat cair yang mudah menguap jika mendapatkan kalor. Lah, dari mana mendapatkan kalor? Karena diteteskan tangan, di tubuh kita ada kalor, maka spiritus akan menyerap kalor di tangan kita, digunakan untuk merubah wujud menjadi gas atau menguap. Nah, jadi akan terasa dingin di kulit kita. Jadi yang D. Titik didih dipengaruhi oleh 2 faktor. Bisa dari pengurangan tekanan, jadi dipengaruhi oleh tekanan zat cair. Bisa karena pencampuran zat lain. Nah, ini akan menyebabkan turunnya titik didih. Jadi ini yang paling tepat adalah tekanannya turun di yang C. Nah,
Ini yang menyebabkan mengapa dari soal sebelumnya tadi, kalau di daerah pegunungan itu air akan mendidih kurang dari suhu umum untuk mendidih. Jadi suhu normal di daerah pantai itu adalah air mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Tapi kalau di daerah pegunungan karena ketinggiannya itu di atas permukaan air laut, semakin tinggi tempat semakin berkurang titik didihnya, maka akan mendidih sebelum atau kurang dari 100 derajat. Jadi setiap kenaikan tinggi tempat 300 meter, titik didih zat cair, titik didih air akan turun 1 derajat Celcius. Nomor berikutnya ada kalor jenis air itu 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor uap adalah 540 kilokalori per kilogram. Kemudian masanya adalah 2 kilogram. Suhunya, suhu awal 50 derajat Celcius. Yang perlu diketahui bahwa air itu akan mendidih sebelum mengubah hujan menjadi uap, harus melewati proses mendidih dulu, di mana mendidihnya air itu di suhu 100 derajat Celcius. Sehingga perubahan suhu sebelum mendidih, delta T-nya adalah T2 kurangi T1, jadi 100 dikurangi 50 adalah 50 derajat Celcius. Ini yang perlu diingat. Sehingga Q ini digunakan untuk menaikkan suhu dulu. Jadi suhu 50 ke 100 dulu, sehingga M kali C kali delta T, sehingga 2 kilogram kali kalor jenis air 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius, karena kalor jenis air, kali perubahan suhunya adalah 50 derajat Celcius, sehingga 100 derajat per derajat Celcius ya terbagi kilogram dan kilogram, tinggal kilokalori. Ini Q1. Yang Q2 digunakan untuk menghitung proses penguapan M kali U, sehingga 2 kilogram kali 540 kilokalori per kilogram, sehingga ada 1080 kilogram terbagi tinggal kilokalori, sehingga kalor totalnya dihitung dari Q1 ditambah Q2, 100 ditambah 1080 ada 1180 kilokalori. Nomor berikutnya, perhatikan gambar. Ini adalah setrika, sehingga ada perpindahan kalor pada saat kita menyetrika itu. Setrika menjadi panas dari listrik yang dialirkan melalui kabel, kemudian melewati bagian bawah setrika ini. Ada logam di sini untuk memindahkan kalor dari komponen listrik, komponen setrika ke baju yang kita setrika, sehingga karena melewati logam terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Kemudian perpindahan kalor yang kedua itu adalah konveksi, perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel-partikel zatnya yang terjadi. Misalnya kita memanaskan air yang semula panas ada di bagian bawah yang dekat api, kemudian naik karena air yang di atas yang semula massa jenisnya masih besar akan turun. Nah, perbedaan massa jenis ini menyebabkan terjadi perpindahan kalor secara konveksi. Jadi adanya perpindahan massa jenis. Kemudian perpindahan kalor yang lain adalah
radiasi. Ini berkaitan dengan perbedaan kalor tanpa zat perantara dengan memancar radiasi. Sehingga benda-benda dibedakan dua kelompok, yang berwarna hitam dan kusam dan berwarna putih mengkilap. Kalau warnanya hitam dan kusam berarti mudah menyerap dan memancarkan kalor. Sedangkan yang warna putih mengkilap itu cenderung sukar menyerap dan memancarkan kalor, justru akan dipantulkan. Jadi ini untuk warna putih. Nah, sehingga ini adalah jawabannya yang A, karena hitam dan kusam. Baik, sudah berakhir pembahasan soal kali ini. Silakan kalian pelajari lagi dan nanti kerjakan soal yang lain supaya nilainya menjadi lebih bagus dan di atas ketuntasan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.